وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم له. Siapa? Oh gitu. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raibu wa Udah mulai ya? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Satunya lagi. Jadi mati pasang ini. Tadi diulang aja, udah tua, diulang aja ntar. Teknisnya terlalu baik. Udah live belum itu? Udah. Kita bisa edit enggak? Dikit kurang. Tadi malah itu siapa tuh? Uri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, yang mana pada hari ini kita dapat berkesempatan hadir memenuhi undangan taklim pengajian yang ke-8. Alhamdulillah sudah ke-8 kali. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus membimbing kita agar kita selalu dapat hadir di majelis taklim ini. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah sampai dengan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat dan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Pak Ustadz Muntuhin, teman kita, guru kita, Sohibul Hajat, yang saya hormati Bapak Huri sekeluarga, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Saliwa yang berbahagia, yang semuanya insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka pengajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustadz untuk melanjutkan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Hadratul Muhtaram wal Mukarram Bapak Ketua Pengajian, Ketua Alumni ya, Pengajian Salimatul Wasoyah Saliwa, alumni juga alumni Saliwa SMP 152 Angkatan 95, yang alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Sohibul Hajat yang ketempatan pada hari ini, Bapak Huri, sekeluarga yang kita doakan beliau dengan meluangkan waktunya dengan susah payah meluangkan kerjanya. Kita doakan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizallahu fikum, ya, dijaga oleh Allah keluarganya dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan alumni SMP 152, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, yang menonton secara virtual di live Facebook ya. Yang hadir hari ini alhamdulillah, walaupun tidak banyak, tidak mengurangi giroh kita, semangat kita, karena Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim ya, beliau mengatakan alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Nah, tidak akan memperoleh seseorang ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ya, saumbika an majmu'a bibayanin, dikumpulkan yang 6 syarat itu ya, kepiting di dalam kerang, pasang kuping biar terang. Ya, apa saja itu? Zakain. Ada orang baca zakaun boleh, zakain boleh. Nanti belajar ilmu nahunya tuh. Zakain harus rajin. Jadi orang pengen nuntut ilmu harus rajin, Pak Ketua. Ya, kalau ada yang lewat satu materi repot nanti. Ya. Jadi materi lewat pemahaman, padahal materi itu minggu depannya baru bisa diterangkan kembali, atau kemarin udah diterangin akhirnya ada yang hilang ya dari keterangan tersebut. Jadi harus continue. Zakain harus rajin. Wahirsin harus semangat. Ya, makanya dibilang nanti mana saya semangat walaupun nggak punya duit akhir bulan, yang penting tetap ngaji gitu kan, karena biar mau dapat ilmu. Atau nih Ustadz Markadi datang dari kerjaan semangat udah ya, karena ingin dapat ilmu. Wastibarin harus sabar ya, sabar di sini untuk meninggalkan keluarganya, di rumah juga sabar. Sebelum berangkat diomelin dulu sama keluarganya masing-masing ya kan, dicemburutin dulu ya kan. Giliran sama teman-teman aja diluangin waktunya, sama keluarga aja malam minggu nggak bisa kan. Nah ini nuntut ilmu ya. Nanti kalau kita sungguh-sungguh, min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Di sini dijamin, di sana dijamin oleh Allah. Wabul gotin punya bekal. Ya, bekalnya apa? Nuntut ilmu. Ya kalau di lembaga formal harus ada buku-bukunya, harus ada kitab-kitabnya, harus yang ada yang kita pakai. Ya kalau di sini bekalnya
kita betul-betul meluangkan waktu kita bekalnya. Ya, jadi naik motor jarak jauh kayak ketua dari Bekasi ini bekal dia niat nyari ilmu. Wa irsadi ustadin, ada petunjuk guru. Dia harus ada petunjuk guru. Ya, kalau kita belajar sendiri itu sama aja belajar dengan setan. Karena nggak punya sanad jatuhnya, nggak punya urutan dalam mengaji. Walaupun gurunya kita itu orang tua. Jadi kalau kita sholat, dikatakan sholat ngikutin siapa? Rasulullah, betul. Gitu kan. Cuma kita belajar langsung Rasulullah, itu salah. Kita belajar melalui guru-guru kita, melalui orang tua kita. Kita dikasih contoh, yaitu namanya sanad. Yang bagus lagi sanadnya memang mutawatir, udah kelihatan bahwa kita belajar dengan ini nyambung ke Rasulullah, bahkan ada silsilahnya. Ya, alhamdulillah ya, kalau saya ngaji Quran punya sanad sampai Rasulullah pun ada. Ya, yang terakhir waktu lu zamanin, waktunya lama. Ya, makanya orang nuntut ilmu tuh minimal ya kalau pengen sedang-sedang aja SMA lah. Ya, TK udah 2 tahun ya Pak ya. TK 2 tahun kan, TKA, TKB. Terus SD 6 tahun, udah 8 tahun. SMP 3 tahun 11. Terus SMA 3 tahun dah 14. S1 4 tahun. Udah 18 tahun. S2 2 tahun. Kalau S2, S3 2 tahun. Nah, udah lebih tuh, udah kebanyakan S pilek tuh, bahaya tuh ya. kan udah banyak kan. Pak, dalam Islam nggak begitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu mulai dari buayan, ya dari lahir sampai meninggal dunia. Suruh nuntut ilmu kita. Ya, jadi kita kalah sama orang barat. Orang barat itu Pak Ketua belajar nyetir mobil ya sampai tua, dia nggak dapet SIM tuh masih belajar dia. Bahkan ada kan etosnya kalah, kita semangat kita kalah. Bahkan dalam Islam misalkan 17 tahun tuh nggak boleh membebani orang tua kalau kita belajar itu. Tapi orang barat tuh nyontohin 17 tahun punya rumah sendiri di atas, rumah-rumahan, walaupun kadang negatif ya buat masukin pacarnya ke dalamnya kan gitu kan. Tapi mereka kerja part time. Itu etosnya orang barat. Ya artinya gini, kita bisa mengatakan mereka lebih Islami dibanding kita orang Islam. Ya, kita harusnya malu. Ya, 17 tahun nggak boleh ngerepotin orang tua harusnya ya. Kalau ngikutinnya harusnya seperti itu. Makanya usahakan kita untuk minimal tidak memberi tapi tidak merepotkan. Ya, kita nggak bisa beri tapi nggak boleh ngerepotin. Jadi 6 itu pengen dapat ilmu ya 6 syarat tersebut. Rajin, semangat, sabar, kemudian punya bekal, ada petunjuk guru, yang terakhir waktunya lama. Ya, jadi nggak sebentar. Bahkan nih kalau saya ngajar ini ya, kalau satu kitab bisa setahun ini. Karena ketemunya seminggu sekali. Ya. Itu mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sahabat-sahabat kita yang baik yang di rumah maupun yang menyaksikan secara virtual live diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat, rekan alumni, hari ini ya, pengajiannya temanya kajian fikih mandi. Ya, mandi. Kita ngaji tahlil dulu ya sebentar. Tapi saya pengen mengatakan mandi di sini bukan mandi yang biasa, Pak. Jadi kalau bahasa Arab kalau mandi pasti disebutnya apa? Mandi apa? Kan kita bahas mandi. Ya, enggak, kita bahas mandi misalkan faslun bayanul fil gusli. Itu kalau tentang gusli berarti mandi apa, Bu? Hadas apa? Nah, itu loh. Jadi kalau bahasa Arab kalau udah mandi itu adus itu pasti ngarahnya ke sana. Nah, mandi hadas besar. Ya kan?
Itu mandi berarti mandi hadas besar, maksudnya ke sana yang kita bahas tentang bab mandi hadas besar. Tapi bahasa Arabnya nggak ada faslun fi bayanil guslul hadasil akbar, nggak begitu ya. Bayanul gusli berarti membahaskan tentang hadas besar, udah mandi pasti hadas besar. Itu Pak Ketua. Ala hadiniyah biniyatin kulli sholati ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabatul qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wal auliya wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khusunil Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Ahmad al-Badawi wa Sayyidina Ahmad al-Rifai wa Sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa Sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan Syadili wal Imam Syafi'i wal Imam al-Hanafi wal Imam Ahmad al-Hambali wali Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wali Sayyidina Syekh Imam Abu Syuja wa Sayyidina Al-Doktor Mustafa Al-Bigha wali Syekhina Ki Muhammad Khalilil Bangkalani wa Syekhina Ki Syamsul Arifin wa Syekhina Ki Asad Samsul Arifin wa Syekhina Ki Ahmad Faid Asad Samsul Arifin wa Kiai Dhafir Munawar wa Kiai Dhafir Jazuli wa Kiai Afifuddin Muhajir wa Kiai Zaim Ibrahim Fawaid Asad radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqina wal ulama'il amin wal limatil mujtahidin innallaha ta'ala yahmi nabihi ma yatim wa yumitu nabi madadi wa yanfa'u nabi barakati wa anwarihi wa asrani wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa sunnah rahi abaina matan tajadatina masyayikhin masaikhina wa satidat asadatina wa khususan ila arwahi sebutin yang udah nggak ada sebutin dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Terasiban wasiban bintasmun matasmun wajarki muhasajam Muhammadan musrifa. Dan sahabat-sahabat kita alumni angkatan 94 yang udah nggak ada ya, kita niatin, kita fatihain ya, kita pernah bersahabat, mudah-mudahan nanti sampai akhirat kita bisa ketemu ya. Ada Sari Safaidah, siapa lagi, Aziz, siapa lagi tak, Sahrizal, siapa lagi, Ridwan Katab tuh ya, yang tidak ya, fulan yang tidak kita sebutkan oleh jamil ahlil kubur dalam muslimin sumat sulmumin muminat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila keluarga kita yang sehat dijaga kesehatannya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang kerja dilancarkan kerjanya, yang usaha dilancarkan usahanya, yang dagang dilariskan dagangannya ya. Kemudian sahabat-sahabat kita yang tadi kita fatihain ya, baik yang hadir maupun yang enggak hadir, dan pengajian kita Salimatul Wasora kita fatihain ya, karena kalau kita fatihain beda dengan yang enggak difatihahkan. Kemudian orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita ya, kemudian wali jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat kulluhum ajma'ina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma ikhtasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dzikri fa'lam annahu qalu la ilaha illallah hayyum majud la ilaha illallah hayyum baqa la ilaha illallah
hayyul la yamut. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqa la ilaha illallah, 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 ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil aliyyi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita tadi sudah membacakan tahlil pendek yang insyaallah sampai kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, termasuk Pak Pri ya, Pak siapa namanya? Ya, Supriyono. Pak Supriyono ya, nanti dikhususkan karena wa masyaikhina, guru-guru kita yang udah nggak ada, insyaallah sampai kepada beliau, walaupun nggak spesifik. Hari ini kita membahas tentang mandi ya. Jadi mandi yang dimaksud tadi pasti andas besar. Jadi kalau kita belajar, saya dulu rata-rata namanya mandi itu pasti disebut adus, orang Jawa. Adus itu mandi hadas besar. Nah, nanti dibagi 4 pembahasan. 1 yang mewajibkan mandi, yang kedua fardunya mandi, yang ketiga sunnahnya mandi, yang keempat mandi yang sunnah. Jadi beda tuh, sunnahnya mandi sama mandi yang sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya baca kitab saja ya di sini ya. Tadi udah, ini kitab namanya At-Tadhib. Kalau ada yang pernah belajar matannya takrib ya, kitab takrib itu matan, bentuknya nadhom, manzumah kayak yang kita Aqidatul Awam bentuknya nadhom gitu kan. Nah, dia lebih bukan nadhom, bukan nadhom sebenarnya, ringkasan ya. Kalau tazib ini syarah, tapi ini syarah ini fi adillati, bahas tentang dalilnya ya. Kenapa orang suruh wudu, apa dalilnya di Quran, apa di hadis, naklinya ada nggak? Kalau nggak ada di nakli, dalil aklinya apa? Ini ada nih di sini. Jadi ada. Nah, ini yang ngarang kalau matannya Imam Abu Suja, orang Iran. Ya, terus belajar, kemudian tinggal di Mekah. Ya, nah, bahkan beliau Imam Abu Suja waktu masih menjadi qadhi itu kayak orang yang memberi fatwa seperti itu, mufti gitu ya. Semua gajinya nggak diambil Pak Ketua, dikasih guru-guru ngaji di Iran. Nah, beliau nih ngarang kitab ini bentuknya matan. Nah, kalau pernah dengar Fathul Qorib, nah ini matannya takrib. Jadi Fathul Qorib itu syarah. Nah, ini matan yang lain, yaitu yang ngarang Dr. Mustafa Dib Al-Bigha, orang Syria, kuliah S3 di Mesir di Al-Azhar. Beliau bahas matannya, diberikin syarah tapi dari segi dalil Pak Huri. Nah, jadi misalkan nanti apa dalilnya gitu ya, misalkan begini ya, kita baca ya kitabnya. Nah, ini dalilnya apa gitu dalilnya gitu loh, atau Quran atau hadis, atau misalkan itu hanya kias ya. Nah, kalau kemarin saya bahas gini Pak di pengajian dekat RT saya ya, sunnahnya mandi. Ini kita belum bahas ini ya, berurutan ya. Sunnahnya ya, mandi yang sunnah diantaranya adalah mandi Jumat dan mandi dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mandi yang tadi dalilnya ada, dalil naklinya ada.
Ya, ada. Ya, mandi sunnah. Bukan hadas besar ya. Jadi mandi yang nanti kan mandi yang sunnah, ada mandi yang sunnah gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan adus biasanya mandi hadas besar. Yang tadi kan sholat Jumat mandi sunnah, sholat Idul Fitri, Idul Adha mandi sunnah, itu ada dalilnya, kan? Tapi ada yang sholat istisqa, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Itu dalil naklinya nggak ketemu, di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Gimana dia? Kiasun. Kiasun itu disamakan dengan sholat-sholat yang sunnah yang tadi, kan? Gitu. Kan sama, gitu. Sholat sunnah juga, ya berarti harus mandi juga, gitu. Ada dalilnya gitu. Jadi kias. Ya, nanti diperdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal yang menjelaskan waladzi yujibul ghusla sitatu asya'a. Jadi yang mandi wajib itu, yang mewajibkan orang mandi, ya sebab orang mandi hadas besar itu ada 6. Salah satu tashtariku, 3 astariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3 itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi gini, al-itiqaul khitana ini yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Ya, bertemu 2 khitan kan laki-laki sama perempuan kan. Jadi dua-duanya wajib mandi, gitu maksudnya, Pak. Ya. Jadi 3 ini mencakup laki-laki dan perempuan, yang 3 nanti hanya mencakup perempuan. Masna khitani. Ya, masna khitani. Keduanya itu di khitan, Pak. Laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Kalau dalam Islam dua-duanya khitan. Ya, wa huwa maudhi'ul hadsni, ya, tempatnya khitan itu di mana? Ya, potongannya di mana? Ini kitab ini jelasin. Wa huwa indas sobiyi, ya, yaitu ketika masih kecil. Harusnya masih kecil, harusnya. Al jaldatul lati taqti, yaitu kulit yang menutupi ra'sud zakari qoblal hadsni. Kepalanya zakar, ada kulit di depannya. Ya, ini buat laki-laki nih. Bukan, ini buat laki. Depannya di kulub. Nah, kulub atau yang nutupin hasyafa ujung dipotong. Itu tempat khitannya buat laki-laki. Wa indal unsa, dan untuk perempuan jaldatu fil a'lal kubuli. Kulit di atas tempat kencingnya. Jadi kalau dia punya tempat kencing, di atasnya ada kulit ya, Pak. Ya. Mujawaratun, yang dekat limakhrajil bauli, tempat kencing. Ya. Jadi itu yang dipotong. Ya, hukumnya apa? Ya, kalau ulama Syafi'i wajib. Kalau kita wajib. Jadi tahu dokter, makanya jangan sampai nggak di khitan anak kita tuh. Ya, nanti efeknya itu yang kurang bagus. Yang kemarin saya bahas di pengajian sebelumnya, Pak. Ya, jadi nanti anak mengurangi kenikmatan sama suaminya. Ya, kemudian seksnya bisa berlebihan karena dia nggak disunat. Dan nggak boleh terlalu sedikit, tengah-tengah. Kalau kebanyakan syahwatnya lemah. Kalau terlanjur? Kalau terlanjur nggak sunat? Ya makanya kan makanya kita butuh nyaji itu. Tapi biasanya kalau orang Islam, kalau udah di rumah sakit atau di dokter, bidannya udah tahu, Pak. Ya, biasanya disunat pasti deh. Kalau perempuan nggak usah khawatir lah ya, laki-laki nggak disunat yang repot lah. Ya, itu mereka juga tahu begitu lahir di hari. Biasa kalau saya dulu hari ke-7 ya, Pak Ustadz ya, dibawa suruh ke dokter lagi, balik lagi tuh, itu sekalian. Besar nggak disunat. Perempuan ya harus konsultasi sama dokter, ya, karena ada satu lagi yang dalam sunat ini mengatakan hanya untuk laki-laki sunnah dan untuk perempuan makrumat untuk kehormatan, jadi nggak apa-apa, gitu kan. Kita iya, jadi tapi kalau kita bermazhab Syafi'i wajib hukumnya, ya. Kita bermazhab Syafi'i wajib hukumnya gitu loh. Artinya kan kalau misalkan kan ini
kita bermazhab Syafi'i. Kalau misalnya kita pengen nggak sunat, ada imam lain yang nggak mewajibkan itu, hanya menyunahkan saja. Jadi nggak apa-apa gitu Pak maksudnya. Ya, nah, ini kan buat pengetahuan, jangan sampai anak nanti ya punya anak perempuan atau cucu-cucu kita jangan lupa sunat. Ya, itu kan. Wal muradu bil itiqal khitana ini tahadzihima, yaitu yang dimaksud ketemunya itu dua khitan, ya, yaitu berhadapan-hadapan. Wa yakunu dzalika bidukhulil hasyafa fil farji, yaitu masuknya hasyafa sama farji. Ujungnya jakar sama farji itu namanya bertemunya dua khitan. Wa huwa kinayatun, yaitu majas atau ungkapan anil jima'i, dari jima ini. Jadi gini Pak, ulama pengen ngatakan bahwa yang mewajibkan mandi itu jima, tapi pakai bahasa iltiqaul khitana ini biar dijelasin gitu loh. Jadi yang ketemu ini harus khitan dua-duanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa? Biar nikmat. Itu loh, paham Pak ya? Jadi nggak pakai bahasa. Yang pertama aljima, itu kan ketahuan bahwa hubungan badan gitu. Tapi sama fikih dijelasin detail. Iltiqa bertemu al khitana ini dua khitan. Apa tuh khitan? Ya kan? Hitan itu ternyata kalau yang laki-laki dipotong kulit yang ujungnya, kalau yang perempuan dipotong di atas itunya. Pak Didi, kapan tadi tuh? Di atas buang air kecil ada jengger tadi kalau bahasa Ustadz Markadi, ya kan? Enggak tengah-tengah Pak. Bukan ya. dipotong, kalau di black doang. Di black doang, tapi diambil Pak itu. Oh diambil? Diambil sedikit. Dibuang, diambil tuh Pak. Saya nggak ngerti, makanya butuh kadang-kadang kita ngaji gini. Ada teman kita kan ada yang jadi perawat, ada yang jadi apa. Silakan gitu ngasih. Ya, tapi dalam Islam, ya dalam Islam seperti itu, gitu Pak ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita nggak paham. Ya, ini ulama uniknya di situ, pakai bahasa bertemunya dua khitan. Kalau dua-dua di khitan, insya Allah nikmat Pak. Ya bukan main itu kan. Tuh. Ya. Kalau kenapa kita suruh khitan? Syar'u man qablana, syariat yang pernah dilakukan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Hadisnya ada Pak, ada dalilnya. Ya, ikhtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanuna sanatan bil qadum. Khitan Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya 80 tahun. Bil qadum pakai kampak. Ini ada sejarahnya. Itu. Nabi Ishak 7 tahun. Nabi Ismail 13 tahun. Ya, Nabi Muhammad SAW ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beliau begitu lahir udah dikhitan nih Pak ya, bersih, bahkan bersih udah dikhitan. Ada yang mengatakan 7 hari dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, yang kedua, ya, ini belum selesai nih. Ketemunya dua khitan itu, ya, berarti dukhulul laham ila laham, masuknya daging ke dalam daging itu, ya, itu wajib mandi. Ya. Mandi hadas besar. Ya. Jahada faha, payah keduanya, walaupun nggak keluar mani tetap mandi. Ya. Jadi begini-gini nggak keluar Pak, genjot-genjot nggak keluar gitu ya. Bahasa orang sekarang gitu kan, bikin ya. Tetap mandi hadas besar itu, nggak keluar ini. Udah pakai jamu, telur 3 kan, pakai apa lagi Pak Uri? Pakai madu, segala macam-macam lah ya. Dia nggak keluar. Dalam Islam tetap wajib mandi karena ada kepayahan di dalamnya. Hadisnya ada itu. Ya, ini riwayat Muslim, Ruyal Bukhari wal Muslim. Oh, sahih ini. Ya, kalau susah payah, ya, alaihil guslu, atasnya mandi. Ya. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani. Ya, keluarnya mani itu di sini dikatakan kalau dia misalkan mimpi, ya jidul balalah, mimpinya ketemu basah. Ketemu basah maka wajib mandi. Begitu bangun melihat basah, mandi hadas besar. Ya. Terus dia nggak menemukan basah, ya, tapi mimpinya mimpi basah.
ya tetap nggak mandi Pak. Atau dia mimpi lam yuzkar ihtilaman, nggak jelas mimpinya, ihtilaman itu mimpi apa tadi ya, terus bahasa ini itu, nah, itu wajib mandi, ya wajib mandi. Nanti kalau niatnya ada di belakang. Jadi Tapi kalau nggak keluar, berarti nggak apa-apa. nggak apa-apa, kan kemarin saya singgung ya si Pak Didik ya youtuber kita mimpi sama Dewi Persik, ya kan? Begituan mimpinya, ya kan? Dia konsultasi gimana Pak Ustadz? Ente basah nggak? Enggak, tapi nikmat. Ini tapi nggak nggak mandi. Walaya jidul balala, nggak ketemu basah. Jadi ciri-ciri ketemu basah Pak. Enak ente Dik mimpi Dewi Persik nggak basah ya? Iya. Waduh kan, itu mau pesen mimpinya aneh. Kan? Nah, ya kan? Ini jawab yang kemarin Pak, ya kan? Jadi harus ditandai dengan basah, bukan ditandai mimpinya Pak. Basahnya yang penting. Ya, kalau kemarin Pak Guri tanya Pak, tapi udah kering, memang masalah kering nomor 2, ya kering itu nomor 2, pasti basah dulu. Ente kelamaan tidur itu sampai kering, ya kan? Iya, iya jangan-jangan depan kipas angin itu Pak Marjuki ya. Iya. Agak pas masih ada Nambah lagi. Nah, ini ngaji ajib ini, ya kan? Kita kadang-kadang ke sono arahnya. Nah, yang tadi itu hadis juga Pak, ada dalilnya. Yang ketiga mati. Nah mati ini orang mati itu wajib mandi hadas besar. Makanya saya pernah nanya ini jamaah ada yang ambil nggak ambilnya tukang mandiin, nggak ada. Udah repot nih saya pengen punya sharing gitu loh. Itu ternyata mandi hadas besar. Dimandiin nawaitul ghusla li rafil hadasil akhbari lil siapa mayitnya lillahi taala. Mandiin ya baru terakhir diwudukan. Terus ya makanya Nah, kalau diwudukan itu gimana tuh? sama diniatin wudu juga, dibasuh. Kita tangan kita mewudukan. Iya, jadi diambilin air, dibasuhin. Ya. Sama nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori lil mayiti. Lil mayiti dong, kepada si mayit tadi. Ya, orang kita mau orang sakit ya, sakit kemudian enggak sakitnya parah. Ya, sakit parah tapi cuma dia bisa ngerak-ngerakin saja tapi parah gitu ya. Koma lah. Ya, enggak belum koma ini. Ya, bisa kita tayamumin aja. Jangan wudu, Pak. Ya, kena air tambah cepat mati masalahnya, Pak. Di tayamumin itu sama. Nah, itu tayamuma li istibahatis shalah niatnya. Lil namanya sebut. Ya kan fardhol lillahi taala. Kita ngambil tayamum usapi. Gitu. Nah, kalau yang udah sekarat koma Pak, jangan ditayamumin. Ya. Bisikin aja, ini nggak bisa sholat. Pak, udah subuh, sholat ya. Itu udah begitu. Nggak usah. Iya, udah ngingetin aja ke dia. Caranya dia udah. Ini ada di kitab di agak yang besar kitabnya. Nah, jadi kita punya cara gitu ya. Itu boro-boro dia mau dengerin kita. Misalkan orang habis operasi ya, kan nggak boleh kemana-mana itu. Betul. Itu aja boleh. Ya kalau operasi kan masih bisa pakai gerakan mata Pak, pakai isyarat. Itu ditayamumin. Kalau ini dia udah nggak ngapa-ngapain, udah koma. Bahasa Pak Huri udah koma. Itu dibisikin aja. Ya Pak, udah asar, sholat ya. Dah gitu dia punya kewajiban kita udah lepas. Nah, mati ini kalau mati syahid nggak wajib mandi, nggak dimandiin, mati syahid. Mati syahid itu kalau di hadis ada kategorinya tuh orang sakit perut yang sangat berlebihan, ketibanan tembok, ya kan? Itu mati syahid Pak. Tapi kalau orang kita kan tetap dimandiin kadang-kadang kan. Terus orang yang kelelep, ya kan? Iya kena gempa itu nggak usah dimandiin, langsung dikubur aja, dikafanin, dikubur. Jadi syahidnya di sini. Corona. Ya kalau corona kan ada hadis yang mengatakan, nah saya pernah bawain khutbah waktu Pak Ketua di Kemayo ini kan, pernah dengerin matinya mati syahid kan. Bahkan orang yang tidak keluar rumah pahalanya sama dengan orang yang pahala mati syahid.
Ya, jadi corona mati syahid. Boleh Bang nggak dimandiin? Sebenarnya kalau kita butuh majelis fatwa ulama nanti di situ. Makanya ikutin aja. Ya. Ada yang diplastikin apa udah ngikut aja lah. Orang dimandiin juga nggak wajib kan? Iya, nggak wajib dimandikan. Nggak wajib dimandiin kan, mati syahid jatuhnya kan. Tapi kan yang dikatakan mandi ini kan kita kan harus bersih kan. Apanya tuh? Kita memandikan si mayitnya. Dulu. Kalau mayit yang tadi mati syahid tidak perlu, misalnya dalam perang mati kebunuh, udah langsung kubur aja. Mati syahid itu yang lebih kentara tuh Ustadz Markadi. Yang jelas-jelas itu mati syahid kan dalam perang. Sekarang kan yang lagi jadi apa ya? Lagi booming gitu. Gunjingan kan corona itu kan. Jadi ada tanda kutip misalkan di rumah nggak kenapa-napa tiba-tiba masuk rumah sakit COVID. Iya. Gitu kan. Itu jadi pertanyaan kan. Betul. Kita sebagai ahli warid mau ngambil nggak bisa. Itu kan udah diurusin sama pihak rumah sakit. Betul. Nah itu jadi kita ini kategori mati syahid dalam COVID atau enggak? Nah, gitu. ini udah dikatakan bahwa orang yang mati kena taun, kena wabah, ya walaupun itu kita nggak tahu cuma vonis dari dokter, kita yakinin, ikutin protokol. Walaupun misalnya rumah sakitnya ini kategori rumah sakit swasta yang notabene. Artinya gini lah bahwa ya, nanti ada Pak, kalau apa? Kita nggak terpatok muslim atau non muslim ya, artinya nanti kita bahas ya. Jadi mati syahid tidak wajib dimandikan hadas besar ya. Wasalah satu takhtasu biha an-nisa, yang 3 khusus buat perempuan ya. Wahia yang 3 itu al haid wan nifasu wal wiladatu. Haid, nifas, wilada. Darah haid kan kalau darah yang sehari semalam yauman, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari. Keluar dari 15 hari darah istihadah, darah penyakit. Nah itu dia wajib kalau udah bersih mandi hadas besar, baru sholat, baru boleh dikumpulin tuh Pak, jangan main hajar-hajar aja ya. Nah, dosa itu kalau kita. Nifas itu setelah wilada dulu deh, wilada. Kalau wilada pas bayi lahir itu ada darah di bayinya. Itu kalau kita udah selesai ngelahirin, si perempuan ngelahirin itu udah itu boleh bersih-bersih, mandinya hadas besar, Pak Ustadz Markadi. Mandinya hadas besar, bukan mandi biasa. Nah, nifas ini yang jangkanya tadi 40 hari sampai 60 hari baru bersih, itu nifas. Kenapa ketiga-tiganya mandi wajib? Karena ketiga-tiganya mengeluarkan darah, gitu lama nih. Nifas ngeluarin darah, haid ngeluarin darah, wilada ngeluarin darah. Walaupun yang dikeluarin bayi itu sperma yang suci, tapi itu dia benar Pak Ketua, karena ada darah, jadi itu. Ya. Nah mengenai yang mati tadi, ada perempuan mati, saya ngelempar di grup, ya, habis mati udah dimandiin Pak, diperkosa Pak, sama ya katakan bajingan tengik lah ya. Itu wajib dimandikan lagi apa nggak usah mandi? Jadi diperkosa, habis dimandiin mau ditinggal tiba-tiba diperkosa sama orang yang nggak bener. Wajib mandi apa enggak Pak? Hah? Wajib gitu. Itu kan. Ini syarahnya di Fathul Qorib ya, tidak wajib. Jadi udah dibersihin aja. Spermanya dibersihin, nggak usah dimandiin lagi Pak. Nah, ini ngaji tuh pentingnya kita. Itu jangan kasihan dimandiin lagi 2 kali. Nah ini kan udah jadi mayit. Yang pertama udah cukup. Ya, ini alasannya karena jadi mayit tadi. Nah, terus lanjut ya. Faslun wa faraidul gusli salah satu asya. Fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya mandi hadas besar itu ada 3. Yang wajib nih Pak, wajib. Jadi ini kalau ditinggalkan ya, nggak sah, benar. Ya, kenapa pakai faraid? Kenapa nggak pakai arkan? Kalau di kitab kan saya kemarin bahas, kalau kitab kuning misalkan rukun sholat, arkanus sholah. Tapi wudu sama mandi, furudul wudu, furudul guslah. Ya, furudul gusli, furudul wudi, furudul gusli.
Ya, kenapa? Karena kalau arkan itu, kalau rukun dia nggak boleh disela. Sami Allah liman apa Allahu Akbar. Terus kemudian keluar dari sholat, nggak boleh. Baru sami Allah liman hamidah, nggak boleh. Tapi kalau mandi sama wudhu itu boleh disela, bisa. Begitu lagi cuci muka, habis airnya, waduh pindah, berarti kan boleh disela, boleh. Nah itu bedanya tuh ulama, milih kata aja udah, ya furud, ya. Terjeda ya. Iya, boleh. Nah, makanya kalau mau nyicil boleh Pak, mandi kepalanya dulu, baru besok ke badannya, boleh. Ya, penting palanya dulu, ntar ada penjelasannya. Apa yang wajib itu? An-niyatu, yang pertama niat. Ya, apa dasarnya? Hadis. Hadisnya apa? Kullu amrin apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap pekerjaan harus diawali dengan niat. Jadi harus niat. Wah, niatnya boleh nggak pakai bahasa daerah? Boleh. Boleh, bener Pak Ketua. Jadi niat ingsun atus apa? Atas ageng lillahi ta'ala, Allahu Akbar, boleh itu Pak. Ya, kalau bahasa Sundanya apa tuh Pak Uri, nggak tahu. Pak Kadi bukan orang Sunda dia, enggak. Kalau bahasa Sundanya apa tuh? Ya kan? Boleh. Tapi kalau mau dikhususkan, apa mau umum pakai bahasa Arab, nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari, atau nawaitul ghusl li rafil rafil hadasil janabati. Asgori buat wudhu Pak, nggak boleh itu asgori. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang keluar mani kok nggak batal wudhunya? Keluar mani nggak batal wudhu? Enggak, kalau kita tidur begini, terus keluar mani mimpi, nggak batal wudhunya. Langsung mandi boleh. Terus habis mandi sholat. Ya, tapi kan orang biasanya kalau keluar mani pasti tidur nyenyak. Nah, yang membatalin wudhu tidur nyenyak ya, bukan wudhunya. Ya Pak, tuh ulama nih. Ya. Bukannya ini Ustaz, mani itu kan terakhir. Pertama kan mani. Iya. Itu kan yang membatalkan. Nah, kalau otomatis sudah keluar mani itu udah keluar mandi. Iya. Otomatis kan berarti kan? Betul. Berarti harus wudhu lagi. Ya makanya kan bahasa gini, ulama mengatakan keluarnya mani tidak membatalkan wudhu. Biasanya mani itu dibarengi dengan madi dan wadhi itu ya sebelumnya, ya kan? Itu karena apa, yang mani saja yang kental aja nggak batal, apalagi yang tadi, ya kan? Tidak membatalkan wudhu. Orang jarang keluar mani itu langsung mani langsung. Jarang, pasti diawali dengan. Tapi kalau mimpi basah, ada madinya nggak? Apa langsung mani? Kalau saya nggak pernah mimpi. Waduh. Kalau mimpi, nggak, kalau ini kategori gini Pak, dia mimpi basah Pak. Mimpi basah begini, tidur, itu biasa langsung mani itu. Kalau mani madi dan mani memang dia pasti dukhulul hamilallah mudah, ya kan? Ulama mengatakan keluar mani. Ya, bisa. Karena mimpi tadi Pak Ustadz, mimpi dia langsung enak gitu, langsung keluar, nggak perlu ada pelumas-pelumasnya, nggak perlu. Ya, jadi itu ya niat, ya niat itu wajib. Ya, kalau yang haid tadi kan nawaitul ghusla li rafil hadasil haidi. Ya. Nawaitul guslal haidi, maksud nawaitul guslal haidi, nawaitul guslal wiladati, nawaitul guslal satu lagi nifasi, kan? Tuh, rafil hadasi tetap akbari, nggak boleh asgori. Asgori itu buat hadas kecil. Iya. Iya. Nah, niat ini ya kalau dibahas ya nanti ini niat udah. Aizalatu najasati ingkana ala badani. Menghilangkan najis dulu sebelum kita mandi. Jadi kalau ada enggak nanti kita dibersihin dulu. Kalau menurut Imam Nawawi cukup satu basuhan. Yang nempel tuh dibasuh, dibersih, ya. Kalau ada najisnya ainia, masih kelihatan bendanya 2 kali, dibersihin itunya dulu, bendanya, terus dibersihin lagi 2 kali.
kan, baru mandi. Jadi bersihinnya itu yang najis tadi sebelum mandi itu. Ya. Nah, yang ketiga isolul ma'i, nyampainya air ke jami isya'ari wal basyarati, nyampe air ke rambut sama ke badan kita rata. Makanya orang dulu tuh pakai sampo, suruh keramas supaya nyampe sampai rambut sampai akar-akarnya. Ya. Makanya gimana kalau yang pakai wig? Nggak boleh. Gimana kalau yang digelung? Ya, udah dicopot dulu, Pak. Rambutnya harus nah rambut ini kalau rontok, ini di bawah ada nih. Ya. Imam Ali itu sampai benci sama rambutnya sampai akhirnya suka dimotong. Kenapa? Kalau dia mau tercecer harus ditempatin. Dikasih air mandiin sama. Makanya amannya kalau habis begituan mandi hadas besarnya kepalanya dulu guyur. Nah, itu ghusl li rafil hadasil akbari. Besok baru lanjutin, Pak. Bahasain aja. Ya, karena harus nyampe itu. Nggak perlu dikeramas ya? Ya kalau keramas kan cuma media. Ya, yang penting nyampe. Ya, kalau kenapa harus keramas? Supaya rambutnya lemes sebenarnya gitu. Kalau model kayak saya rambutnya palanya botak gimana mau udah pasti nyampe air semua. Diselupin aja gitu. Boleh. Nanti urutannya, Pak. Ya. Terus ini ya. Jadi nyampe, kalau misalkan air tuh nyampe, kalau kita tuh digituin cukup, Pak. Cebok. Iya, pokoknya air nyampe. Ya nggak dicebokin, Pak. Kalau perempuan harus dia duduk seperti orang lagi kencing. Ya, makanya itu harus nyampe dia. Kan? Itu. Harus duduk dia, jongkok. Ya, itu. Ya, jangan bayangin lagi mandi udah pokoknya dah. Asalnya ketua udah ngantuk nih, takutnya kebayang kemana-mana ya. Kalau gini-gini nggak pakai bayang-bayang. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana kalau Rasulullah mandi? Nah, ini dia nih, Pak. Ini hadisnya nih, sama Ruyal Bukhari wal Muslim. Jadi an Aisyata radhiyallahu anha anan Nabi, sungguhnya Nabi mandi nih, mandi hadas besar karena idzak tasala minal janabati, kalau beliau ketika mandi dari mandi hadas besar bada'a faguslu yadaihi. Pertama dia basuh tangannya dulu. Tangannya dibasuh-basuh dulu. Ya. Tsumma yatawaddau, kemudian berwudu. Berwudu. Kama yatawaddau li shalah, seperti wudunya orang salat, wudu biasa. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fa yuhallil biha usuli sya'ari. Kemudian dia masukkan jari-jarinya ke air, kemudian dia sela-selain ke rambut. Gini, Pak. Usap-usap. Ini belum mandi nih. Rasulullah caranya bersihin tangan, wudu, ya kan? Habis wudu baru cemplungin, taruh di kepala, disapin kepala. Tsumma yasubu ala ra'si salasati urafin yadaihi, kemudian dia tuangkan di kepalanya itu 3 gayung. Tsumma yufidul ma'a ala jildati kulli, semua rata. Mau ikut Rasulullah gini, kan? Kita kan nggak tahan habis malam-malam gitu, ya kita ngambil yang wajibnya aja, langsung kepala. Nah, itu ghusl li rafil. Jadi niatnya di sini wajibnya, Pak. Wudu niatnya di sini di muka. Jangan nawaitul wudu alir, goblok ini. Masa niat wudu di basuh tangan, basuh muka. Nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari asgori fadlillahi taala. Mandi nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari fadlillahi taala di kepala. Kalau mau ikut Rasul gitu sampean. Basuh tangan dulu, wudu dulu, ya. Habis wudu masukin tangan ke rambut, ya. Nih Pak. Biarin Pak Ketua ngantuk dulu, kasihan di jalan. Kalau di jalan biar ngantuk, biar hilang nanti, ya. Jadi itu, ya boleh langsung kepala, ya. Kalau ikutin Rasulullah tadi urutannya, ya. Tangan dulu dibersihin. Ya, ini wajibnya mandi. Jadi harus sampai, Pak. Ya, kalau saya terus terang ya, karena kadang-kadang kalau di malam itu nggak sabar mandinya langsung kepala. Nah, itu ghusl li rafil hadasil asgori. Ya kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah ngambil yang 3 gayung dulu ya Ustaz ya.
udah basah baru niat. Nawaitul ghusla gitu. Ngambil Rasulullah. Jadi nggak ngambil dari depan, nggak wudu. Lebih bagus lagi wudu. Wudunya malah di awal. Kalau ini wudu doang udah. Terus Udah. lanjut lagi. Nambah. itu wasiatnya bukan main tat. Jadi itu buat memperkuat. Jadi orang kenapa suruh wudu lagi itu kuat dia. Tapi kalau dia nggak wudu, wah nggak bisa 2 ronde ini. Tadi dik tuh ini ya, dicatat itu nggak usah ditit, nggak usah. Nah, itu salah satu. Bahkan gini, mohon maaf. Tadi kan wudu di tengah-tengah. Pengen begituan wudu memperkuat. Itu ada. Jadi nggak usah nunggu 1 ronde. Sebelum itu wudu, bukan main itu. Ya, nggak usah pakai madu, nggak usah pakai telur udah ya. Hah? Dibukan mak kan perlu dibuktikan itu. Saya udah buktiin masalahnya, nggak ngomong kosong ya. Ya. Kalau mau bikin sendiri mah lama malas kan. Ya kan begini Pak, sebenarnya durasi itu paling lama tuh 5 menit. Kayak bot yang ngomong, kayak bot. Ya. Hah? Sama bini kayak bosan. Ya, baik. Biar agak cepet dikit. Wasunanuhu khamsatu asya'a. Sunahnya mandi hadas besar 5. Atasmiyatu baca bismillah, Pak. Baca bismillah sunnah bukan wajib. Niat yang wajib. Ya. Tapi kalau bismillah itu nggak boleh buat yang jelek. Kan hadisnya kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa aqta au abtar. Kalau nggak pakai bismillah kurang berkah, tapi kalau buat niat jelek nggak boleh. Pengen zina bismillah. Jadi zatnya udah zina, udah jelek. Nggak boleh bismillah saya mau zina, nggak boleh. Ya. Bismillah pengen itu nggak boleh. Atau yang makruh lihat farji perempuan nggak usah pakai bismillah nggak. Nggak, ini diterangin nih di kitab Tufatul Murid. Ya, ada. Tapi kalau sama hari bismillah enggak apa-apa, Ustaz. Itu mau udah makruh, udah makruh ngelihatnya. Maka lo ngelihatnya itu ngelihat farji perempuan makruh. Farjuki Nah, kalau kan si Gigi tanya, "Tat, ane udah terlanjur, emang ente pengen itu bukan masalah." Bukan masalah ente mau lihat itu pengen. Tapi kan ente bisa dituntun kan? Bisa, ya udah. kelihatan mengintip kalau kelihatan. Ya makruh saja. Melihatnya gitu loh. Kalau kelihatan kan lain. Melihat itu. Emang udah itu ditedeng sama ente. Setting. Kelihatan video ini. Oh itu mah udah haram udah. Kalau kita punya mata namanya orang kelihatan ya kan gimana. Ada lain. Kalau kelihatan kan baru dosa kan. Enggak dosa, makruh enggak dosa. Kalau nggak ngelakuin Ada yang mengatakan begini Pak, biasanya Pak. Pertama Liatin. kita melihat Jadi nggak apa ya, nafsu. bukan masalah nafsu, itu pahala. Tapi 2 menit ke 3 menit itu berdosa. Jadi Pasti udah pikiran ke sana. kalau istri sendiri pun Pak ngelihat farjinya makruh. Apa tuh makruh? Sesuatu kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan malah berpahala. Kita ngelihat nggak dosa. Sama istri. Istri, ya kalau orang lain mah. Itu nggak usah ditanyain, udah haram udah. Ya, jangan lihat. Jangan lihat yang itu, lihat yang ini aja udah nggak boleh. Pengen lihat jeroan segala kan. Kan demi ilmu ini. Iya. Kayaknya si Ustadz Markadi niat banget itu babnya bab mandi ini dia. Set dibela-belain itu kan. Ya, ada perbedaan gimana? Karena kita nggak tahu sama istri perbedaannya gimana ini. Enggak, tetap. Kalau sama istri makruh. Enggak, kalau sama istri makruh. Kalau sama orang lain malah haram. Gitu. Istri makruh. Makruh itu misalnya kita ngelihat lebih baik dihindarin. Gitu ya. Ya kita kalau ikut Rasulullah kan dituntun aja tuh bagaimana kan gitu. Tuh kan. Ya artinya udahlah kita umur 40 udah tahu deh. Gak usah deh. Ini Marjuki yang repot ini. Betul, Komar juga harus dituntut. Iya repot ini. Dituntun semuanya nanti. Kenapa makruh? Dilihat harus dilanjutin. Iya. Jadi halal kan ya. Oh iya. Iya. Betul ke situnya. Nah, sekarang kan ada pertanyaan saya kalau ngaji ke kiai. Ente kan jadi ustad. Kalau nggak ada keparang ustad, kalau mau bismillah itu kan baik. Sebelum salam jangan bismillah. Ya. Nah, ini saya bawa kitabnya, Pak. Ya.
sedikit Pak, biar kita ada dalilnya gitu loh. Jadi kenapa sih orang ini dia nih. Faslun as-sunatu anal muslima yabda'u bisalami qabla kulli kalamin. Ya. Kesunahan bagi orang Islam yabda'u memulai bisalami dengan salam qabla kulli kalamin sebelum bicara apa-apa. Jadi kalau kita sebelum salam itu nggak boleh ngomong apa-apa. Kenapa? Ini ada footnote-nya nih. Ini Al-Azkar nama kitabnya, Al-Azkar Nawawiyah, tapi bukan Imam Nawawi Banten ini. Ini orang Damaskus Syria yang ngarang. Tapi Nawawi juga. Assalamu qoblal kalam. Jadi hadisnya ini pendek. Assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum ngomong. Artinya li annahu, sesungguhnya salam itu tahiyatun, penghormatan. Kenapa nggak boleh diawali? Karena kita salam ini udah nghormatin. Ya. Yabda'u di awal bihi dengan salam itu, wa fayafutu bil iftahi bil kalami. Maka yafutu tidak dapat sunnah membukanya dengan pembicaraan. Jadi misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, itu jadi apa? Tidak sunnah lagi. Tadinya Pak Ketua ngomong Assalamualaikum tanpa diawali apa-apa, itu dapat pahala karena sunnah. Ya, ini udah dibasul masail, hukumnya bukan mahruh, bukan haram, tidak sunnah gitu, nyari jalan tengah. Kalau dia pakai Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, malah tidak dapat kesunahan. Kenapa? Dilanjutin. Katahiyatil masjidi, seperti orang tahiyat masjid. Fa inna orang salat tahiyat masjid itu qoblal julusi fayafutu bi. Seperti duduknya orang tahiyatul masjid. Sampai datang ke masjid, duduk salat tahiyat, nggak dapat pahala. Jangan duduk dulu, diri baru salat. Begitu sampai Ustaz Markadi, ya berdiri udah langsung Allahu Akbar. Kalau duduk berdiri tahiyatul masjidnya nggak punya makna Pak. Paham ya? Ya jadi itu. Ini biar ada dalilnya, jadi jangan Pak. Kalau gelar sejadah dulu gimana? Kan nggak duduk. Oh, nggak duduk. Nggak duduk. Yang duduk dulu ya. Ya betul. Terus wal wudhu qablahu. Wudhu sebelum mandi hadas besar itu sunnah. Terus wa imrarul yadi alal jasadi, menggosok-gosokkan tangan ke badan, digosok-gosokin itu sunnah. Jadi kalau nggak digosok nggak masalah kayak tadi. Cebok cuma disampein airnya doang. Boleh Pak, sunnah. Ya. Terus wal mualah berkesinambungan. Jadi berkesinambungan tuh pokoknya udah habis kepala, besok sisanya gitu, berurutan gitu. Tapi berurutan kan lain bahasanya. Al mualah tuh bisa dijedah. Al mualah artinya ada bersambung-sambung, boleh disambung gitu bahasanya. Sambung-sambung tapi berurutan. Iya, kalaupun nggak berurut, kalau di wudhu kan berurutan, kalau di mandi nggak masalah. Oh, kepala. Ya kan misalkan kita mau mandi, niatnya di mana? Kepala. Ya berarti kepala dulu. Nanti besok pagi nggak usah niat lagi ya? Ya nggak, boleh. Boleh niat lagi. Ya boleh niat. Artinya misalkan kita niat buat besok boleh. Ya, awaitul ghusl rabbil adasil akbari fadlillahi ta'ala, ya. Nyerang badan, apa nyerang kepala lagi? Kepala gitu. Iya, tapi yang besok ya kalau bisa jangan nggak niat lagi karena kan melanjutkan. Tapi kan niat tadi kan di kepala. Iya. Pagi kita mandi lagi nih. Mandi lagi. Niatnya di. Jadi ya pokoknya di badan niat buat mandi hadas besar. Ya, yang tadi kan udah wajibnya nih. Ini menyempurnakan wajibnya, menyempurnakannya. Gitu loh. Niatnya kan di sini Pak, di dalam hati. Kalau misalkan sampai ke air udah yang malam udah. Yang malam udah, masa mau ke kepala lagi. Ya udah berarti pas badannya aja. Makanya di situ kan niatnya udah di sini aja. Ya Allah, saya ngelanjutin yang malam niat pakai bahasa sendiri. Ya, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan dibanding kiri. Jadi kalau punggung mau gosok-gosok yang kanan dulu, Pak Ustaz. Ya, perut yang kanan dulu. Atau tangan mau dimandi yang kanan dulu baru kiri. Ya. Jadi itu yang terakhir ya, nanti biar enggak kemalaman. Ya, pas 9:30. Fasrun wal istiqsalatu al masnunatu sab'ata asyara guslan.
Ya, kalau tadi sunnahnya mandi, ini mandi-mandi yang sunnah ada 17. Ghusl Jumu'ati yaitu mandi hari Jumat. Ya, mandi hari Jumat itu ada hadisnya, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fiha wa ni'matu wa man taghsala fa ghuslu afdalu. Kalau kita mau sholat Jumat cuma wudu doang boleh. Tapi yang lebih utama mandi dulu. Kapan mandinya? Dari terbitnya fajar sodik. Habis subuh boleh diniatin mandi. Boleh, ntar nggak usah mandi lagi. Atau pas sampean pas pagi itu niatin buat mandi Jumat. Jadi mandinya udah niat mandi Jumat, bukan mandi yang pagi-pagi mau berangkat kerja. Niatin aja mandi Jumat Pak kalau males. Kalau double Nggak masalah. double mandi ada besar mandi Jumat double. Mandi hadas besar itu ya sudah mengcover yang sunnah. Jadi nggak usah mandi Jumat udah. Kali mandi 2 kali lagi. Enggak, sekali. Ini pertanyaan lu. Ini bukan Pencuan. Dia mau main lagi 2 kali, dia mandi 2 kali. enggak. Jadi itu, Pak. Jadi yang sunnah mandi itu kalau udah mandi hadas besar, wudhu aja nggak perlu wudhu. Tapi artinya gini loh, kalau tadi dia keluar keluar maninya tadi dalam keadaan tidur tetap, ya. Tapi kalau kan kenapa orang suruh wudhu dulu di depan, ya? Jadi begini Pak, wudhu itu sunnahnya sebelum mandi. Nah habis itu langsung sholat boleh nggak? Boleh. Iya, ngerti ini. Kan orang Rasulullah basuh tangan terus wudhu seperti wudhu sholat. Terus kemudian dia mandi hadas besar kan, nyela-nyela tangan dulu Pak Udi ya. Terus mandi hadas besar. Habis itu dia sholat nggak wudhu lagi, boleh nggak? Boleh. Nah itu benar. Seandainya dia megang punya kita, Yang mana? yang ini batal kan? Makanya seketika habis wudhu itu mandinya menyampaikan air saja, jangan dikucek-kucek. Ente emang gatel bagian situ udah batal. Jadi tekniknya ada Pak. Oh, tapi kan itunya Tat, Apa? sunahnya bersihkan dulu sekitar sekeliling. Kan sebelum mandi tadi. Sebelum. Menghilangkan hadas itu sebelum mandi. Ya, jadi kita dibersihin nih, kucek nih ya. Yang tadi ada bekas tetesan-tetesan ya, yang udah ngering kalau kata Pak Huri gitu ya, dihilangin, ya kan? Tangan, wudu. Udah kan tadi udah bersih kan? Kalau Imam Nawawi 2 kali dia basuhan, yang hukmiyah, ainiyah yang kelihatan barangnya kita bersihin. Oh ini ada bekas-bekas semalam nih. Ya, baru basuh lagi itu buat nyampein air, meyakinkan tuh basuhannya bersih, ya kan? Kalau udah wudu, ya kan? Habis wudu kan nyela-nyela kepala nih Pak, ya kan? Baru mandi kan? Habis mandi sholat boleh, ya? Karena itu sudah mencakup semua. Itu ini sebenarnya pertanyaan ngetes tuh Ustadz Markadi. bukan pertanyaan ini nggak tahu kan, cuma dia wah ini Ustadznya saya pernah ngaji nih ya, sama nggak keterangannya gitu. Nah, kan ada yang bilang itu kalau kita memegang 2 jakar, kalau masih sentuh ini emang nggak batal. Ya makanya boleh. Jadi telapak tangan sini. setuju. Itu bab wudu. Jadi ketika kita mau mandi, sampean gosoknya begini Pak. Ya kan? Benar itu Ustadz Markadi. Ya, jadi tadi bilang, ini ngetes, pertanyaan mau disamakan. Ya, benar. Jadi kalau kita pakai sarung, ya pokoknya yang ini. Kesentuh nggak batal. Itu qaul jadid, pendapat yang baru Imam Syafi'i. Nggak batal. Nggak batal. Karena kan nggak nyampe. Karena ada bihailin, ada aling-alingnya. Iya, cuma pertanyaannya, sampean kan begini-gini. Ini tadi udah bersih apa belum nih? Bagian tangan ini harus seluruh badan kena. Ya. Jadi begitu dibuka, diniatin lagi tuh dicemplungin tangannya, ya. Nah kalau tadi mengatakan seluruhnya harus kena, berarti kan harus mandi dong. Oh iya, mandi ada. Kalau wudhu doang kan berarti kan kurang. Enggak, artinya gini, sunahnya sebelum mandi wudhu. Berarti abis mandi dia nggak perlu wudhu lagi gitu Pak.
Tapi mandinya yang tidak membatalkan wudhu di depan, sunahnya. Ketika dia mandi jangan yang tadi bener Ustaz Markadi, tangannya jangan nyentuh. Ya, kalau yang nyentuh ini nggak batal. Kalau ini batal. Qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Ya, beliau tinggal di Mesir, di sini di Mesir. Ya, pertama kali di Baghdad, di Irak. Ya, di Mesir dia pinter dia. Ya, ini kalau qaul qadim yang di Baghdad. Ya, kalau qaul jadid yang di Mesir. Ya, jadi kalau pegang gini Pak, dulu nggak batal Imam Syafi'i. Yang pendapat baru batal. Jadi ntar ada kitab tuh judulnya kumpulan qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ini batal, ini enggak gitu pernah. Pendapat lama, pendapat baru. Terus mandi Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah mandinya. Ya, kapan Pak memandinya? Tengah malam. Jadi boleh dilakukan sebelum subuh. Ya, jadi udah diniatin mandi buat besok boleh. Itu Pak Didik. Ya, jadi diniatin besok boleh. Nah, ini kiasun. Ya, kalau yang Idul Fitri ada dalilnya. Ya. Siapa yang ngelakuin sholat Idul Fitri ya maksudnya mengakukan mandi sebelum sholat Idul Fitri? Abdullah bin Umar. Jadi contohnya bukan Rasulullah, jangan selalu Rasulullah pernah begini. Nah, sahabat mencontohkan itu juga termasuk hadis, ya. Makanya khobar itu namanya, ya. Jadi Abdullah bin Umar sebelum sholat Idul Fitri mandi. Nah, dalil Idul Adha nggak ada dalilnya. Kenapa? Kiasun alal Idul Fitri, sama-sama mandi hari raya. Karena sama-sama mandi hari raya, ya. Walaupun nggak ada dalilnya, sama suruh mandi sunahnya. Kalau nggak mandi nggak apa-apa Pak. Sampai bangun tidur masuk ke masjid itu kan nggak mandi. Tapi sunahnya mandi. Terus sholat apa lagi yang disunahkan mandi? Istisqa, sholat minta hujan. Ya, kalau sholat minta hujan dia ini istighfar dia. Kalau di khotbahnya tuh nggak Allahu Akbar, nggak Astagfirullahaladzim gitu dia. Tuh harus tahu tuh. Terus sholat mandi gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, jadi mau sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu mandi dulu. Kalau sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu dalam satu rakaat 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah. Lagi ruku lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru Allah sujud. Ya. Tuh dalam tiap rakaatnya. Nah, salat istisqa, salat gerhana matahari sama gerhana bulan itu lam ajidu dalilan naklian. Menurut pengarang ini saya nggak nemuin dalil naklinya. Di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Li istihabi hadhil iktisali salasati, tentang kesunahan mandi 3 ini. Mandi minta hujan, mandi sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Nggak ada dalilnya. Nakli maksudnya yang bentuknya nas gitu Pak Didik. Wala'alla al ulama'u, kemungkinan ulama qalu berpendapat bi istibahiha biha kiasan, disunahkan karena kias kemana? Al jum'ati wal idaini, kias kepada sholat Jumat sama sholat 2 Idul Fitri. Sholat Jumat sama Idul Fitri aja suruh mandi, masa istisqa sama sholat gerhana matahari sama gerhana bulan nggak ada mandinya, walaupun nggak ada dalil naklinya. Paham ya Pak Uri ya? Ya, alhamdulillah. Ya, dikit lagi. Wal guslu min guslil mayit, dan mandi dari memandikan mayat. Jadi orang yang mandiin mayat, Pak, habis mandiin mayat sunnah mandi, Pak. Ya, terus hadisnya gini. Laisa alaikum fi gusli mayitikum guslun idzak tasalu. Jadi dia harus mandi. Ya, waman hamalahu, kalau dia cuma mikul falyatawaddo, maka dia cukup wudhu saja. Sampai hati-hati kalau habis mikul, ya Allah ilaha illallah, itu sunahnya wudhu.
Wudu. Kalau yang habis mandiin, sunahnya mandi sunnah. Kan mandi wajib. Yang mandiin mandi lagi sunnah. Buat bersih-bersih. Makanya kan dibilang ntar kena penyakit apa. Orang dia punya kesunahan suruh mandi lagi. Sunnah ya. Sunnah. Jadi nggak mandi nggak apa-apa. Wal kafiri idza aslama. Orang kafir ke masuk Islam. Ya, jadi orang baru masuk Islam, mandi hadas besar, mandi hadas besar, mandi sunnah boleh, sunnah masih mandi sunnah. Nah, itu. Kalau nggak mandi nggak apa-apa. Oh masuk Islam, mandi, itu niatin mandi, mandi untuk masuk Islam. Wal majnuni, orang gila. Wal maghma alaihi ifaqah. Terus orang ayan atau orang pingsan dia udah sadar. Itu mandi sunnah. Orang gila dimandiin sunnah Pak, bukan mandi wajib. Jadi nggak dimandiin nggak apa-apa. Iya, idza afaqa dia tersadar. Wal ghuslu indal ihrami, dan mandi ketika berihram. Nanti kalau udah ihram ya orang naik haji, walidukhuli Makkah, masuk kota Mekah mandi sunnah. Ya. Walil wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah. Walil mabit bi Muzdalifah, mabit Muzdalifah. Walil ramyil jimarits salase, melempar jumroh yang 3 tuh sunahnya mandi dulu Pak Ustadz. Ya, kemudian walil tawafi dan tawaf. Walil sa'i mandi juga. Walil dukhulil madinata, ya madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk kota Madinah juga sunahnya mandi. Tapi di sini nih terakhir ya, keterangan di sini yang mabit di Muzdalifah ya, al asahu la yastahib ya, menurut pendapat yang sah tidak sunnah. Nihayatun di dalam kitab Nihaya. Jadi berarti bukan kesunahan, bukan kesunahan gitu loh. Terus yang wali tawafi ya, tadi tuh lempar jumroh, tawaf, ada al-mu'tamad sama ya, pendapat yang mu'tamad annahu la yusannu yalusanul gusli, tidak diwajibkan untuk la yusanul gusla, tidak disunahkan untuk mandi lil tawafi, untuk tawaf. Nah, ada di mana al-Iqna kitabnya. Jadi ada pendapat gini ini Pak Ketua. Jadi mandi ya, ini ada yang disunat, ada yang ulama mengatakan nih, misalkan di kitab ini mandi mabit di Muzdalifah itu sunnah, tapi ada yang mengatakan itu bukan mandi sunnah, udah nggak usah mandi di situ, ya. Terus lagi tawaf, sebelum tawaf kan mandi, itu sunnah menurut Imam Abu Suja. Tapi kalau di kitab lain, di kitab Al-Iqna itu nggak sunnah, udah nggak usah mandi, mau ngelempar jumroh, mau tawaf nggak usah mandi, ya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Nggak doa sekalian. Udah cukup, nggak apa-apa. Kepada masjid lah. Doa. Ketua sekalian tutup. Iya, bagian ketua tutup. Ya, yang dia bisa. Kalian tutup. Alhamdulillah pengajian hari ini telah selesai dengan bab mandi. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya dari ilmu yang telah kita pelajari dan kita mengamalkan. Bagi yang belum bagi yang belum sempat berkesempatan hadir, mudah-mudahan untuk kajian ke depan bisa hadir. Amin. Walaupun di virtual ada, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lebih barokah lagi hadir. Untuk itu, marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد